Selamat petang, saudara. Hari ini Sapa Indonesia Malam hadir lebih awal selama 30 menit ke depan karena nanti kami akan menghadirkan siaran langsung kejuaraan dunia Superbike seri Aragon Spanyol. Nah, selama setengah jam ke depan, saudara, kami akan mengulas penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur oleh oknum anggota TNI yang kembali berulang. Namun hal apa saja yang perlu diawasi agar insiden serupa tidak kembali terulang di kemudian hari? Dan bagaimana pula proses hukum terhadap para anggota TNI yang terlibat penyerangan? Jawabannya ada di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif. Selain ancaman pidana, Mabes TNI memberatkan hukuman bagi seluruh anggota TNI yang terlibat penyerangan Mapolsek Ciracas Sabtu dini hari yang lalu. TNI dan Polri menyebut sinergi TNI Polri tetap tegak pasca insiden ini. Cepetan, takut. Ratusan orang tiba-tiba menyerang Mapolsek Ciracas di Jakarta Timur Sabtu dini hari kemarin. Pelaku merusak dan membakar fasilitas serta kendaraan yang terparkir di Mapolsek Ciracas. Penyerangan juga terjadi di Mapolsek Pasar Rebo, Jakarta Timur. 2 personel Polri, seorang wartawan dan warga dilaporkan terluka dalam penyerangan di Pasar Rebo. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto didampingi Kapolri Jenderal Idam Aziz mengungkap hasil penyelidikan Denpom TNI. Menurut Panglima, penyerangan bermula dari informasi salah seorang oknum personil TNI, Prada MI. Apabila memang terbukti, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami semua menyesalkan kejadian tersebut. Untuk itu, saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini bahwa agar seluruh masyarakat, TNI maupun Polri tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya seperti yang terjadi di Pasar Rebo dan Ciracas yang mengakibatkan kerugian. Kepala Staf TNI Angkatan Darat meminta maaf atas penyerangan brutal ini. Selain terancam hukuman pidana, Jenderal TNI Andika Perkasa memberatkan hukuman seluruh oknum TNI yang terlibat dengan pemecatan. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas tindakan brutal dari oknum prajurit Angkatan Darat. Kita akan tindak tegas semuanya yang ikut terlibat. Apapun tindak pidana yang dilakukan, tambahannya adalah pecat dari dinas. Karena maka tidak ingin kerja keras kita, seluruh prajurit Angkatan Darat sudah bekerja keras bersama-sama dengan Polri di lapangan membantu masyarakat, hanya dirusak oleh oknum-oknum yang merasa mereka bisa melakukan apa saja. Hukuman tambahan itu ditegaskan Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjenguk korban di RS Polri bersama Wakapolri. Selain akan memindahkan perawatan korban ke RSPAD Gatot Subroto, Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono juga memastikan penyerangan ini hanya ulah oknum dan tidak mempengaruhi sinergitas TNI Polri. Anggota Polri yang memang perlu perawatan yang lebih khusus sama satu teman kita dari wartawan, kita akan pindahkan ke sana ya, ke rumah sakit RSPAD ya. Mudah-mudahan kita berdoa semua cepat sembuh. Kemudian juga saya ingin tekankan pada kesempatan ini adalah hanya ulah oknum yang sampaikan Pak Kasat tadi ya. Sinergi Polri selama ini dengan TNI sudah baik dan tidak akan mempengaruhi ini aja. Terima kasih. Pasca penyerangan, personil TNI masih berjaga-jaga di Mapolsek Ciracas, namun pelayanan publik di Mapolsek sudah berjalan normal. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, seperti apa perkembangan pengusutan kasus ini dan bagaimana pula dampak insiden ini baik bagi TNI maupun Polri termasuk masyarakat luas? Kita bahas bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Yusri. Selamat malam Mbak Sofi. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Pak, jadi saat ini kondisi korban dari anggota kepolisian, wartawan dan juga warga yang terluka seperti apa? Sudah jadi dipindah ke RSPAD Pak? Benar Mas, ada 2 yang anggota Polri tadi apa yang disampaikan oleh Kasat ya, Pak Kapolri bukan ke rumah sakit Polri. Ini akan memindahkan 3 orang. Yang pertama 2 dan 1 warga sipil yang memang sekarang masih dirawat dari beberapa pekan yang kemudian dipindahkan ke RSPAD. Gitu Pak. Oke, tapi betul sudah dipindah ke RSPAD ya Pak ya? Saya tidak terlalu jelas mendengar pernyataan Pak Yusri. Sudah Pak, sudah dipindahkan ke RSPAD Mbak. Oke, lalu sejauh mana saat ini koordinasi polisi dengan Denpom TNI yang menyelidiki penyerangan Pak Yusri? Kita masih sama-sama, ya, jadi tim gabungan ini masih bersama-sama masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan ya terhadap beberapa orang-orang teridentifikasi, tetapi sesuai dengan domainnya masing-masing. Dan itu anggota TNI itu nanti akan disidik oleh Denpom. Nanti ada indikasi orang sipil nanti akan disidik oleh kepolisian dalam hal ini, Mbak. Oke, Pak Yusri, saya ingin minta konfirmasi lagi. Jadi kemarin betul ya kata saksi mata yang menyerang sampai dengan 100 orang ya Pak ya? Kurang lebih hampir 100 orang, Mbak. Itu saksi mata. Jadi kurang lebih hampir 100 orang yang menyerang malam itu sampai sekarang. Ini kan masih terus didalami terus oleh tim gabungan terpadu ini ya, bersama-sama Denpom maupun dari penyidik Polda Metro Jaya, Pak. Tapi apakah Pak Yusri sudah tahu 100 ini dari mana saja? Apakah mayoritas anggota TNI atau jangan-jangan warga atau seperti apa? Ini masih terus didalami, Mbak. Jadi akan sudah ada pernyataan dari Pak Kasat tadi bahwa ada sekarang ini 19 dari anggota TNI yang dipisah oleh Denpom dan dia menyusul lagi 12 yang sudah akan siap diperiksa. Dan ini akan berkembang terus. Tapi untuk yang dari penyidik Polri kita sudah melakukan bersama-sama dengan Denpom sudah kemarin sudah olah TKP kecelakaan lalu lintas, kemudian juga kita lakukan gelar perkara untuk bisa memastikan bahwa memang oknum Pradadi ini memang kecelakaan tunggal, Mbak, bukan sesuai dengan informasi apa yang disampaikan kepada teman-temannya. Begitu, Mbak. Itulah kenapa Panglima juga sampai bilang bahwa ini berasal dari berita yang salah begitu ya, kabar yang salah. Nanti pembagiannya penyelidikan antara siapa yang diselidiki oleh Denpom TNI dan siapa yang diselidiki oleh Polri akan seperti apa, Pak? Kami kan terpadu bersama-sama, Pak, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku bahwa memang kalau itu mengarah kepada teman-teman TNI ada hukum acara militer yang memang mengatur, itu langsung Denpom yang melaksanakan penyidikan. Untuk yang memang kalau ada keterlibatan orang sipil di dalamnya pada saat melakukan penyerangan itu nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, Pak. Oke, Pak, begini, ini kan Mapolsek Ciracas ini spesial ini. Kenapa kemudian kami dari media itu lumayan memberikan sorotan, konsentrasi ke insiden ini karena sudah 2 kali mengalami penyerangan. Jadi ada apa sebenarnya dengan Mapolsek Ciracas ini? Lalu bagaimana mengantisipasi supaya jangan sampai ada insiden yang ketiga? Jadi memang kita lihat dari berkaca kepada kejadian kemarin ya, dan kedua dari tahun 2018 yang lalu, nanti ke depan Pangdam dan Kapolda Metro Jaya juga kemarin sudah sempat menjelaskan bahwa kita akan coba mengevaluasi untuk bagaimana pengamanan ke depan untuk Polsek Ciracas. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa 2018 dengan sekarang ini adalah konteks yang berbeda. Tapi memang akibatnya adalah bahwa Polsek yang terserang ini yang kemudian akan dievaluasi ke depannya, Pak. Oke, jadi memang tidak ada kaitannya ya antara penyerangan 2018 dengan hari Sabtu kemarin ya? Tidak ada sama sekali, Mbak.
Baik, Pak Yusri, kami nantikan hasil penyelidikan gabungan antara Anda dengan teman-teman dari Denpom TNI. Nanti kami juga ingin mengetahui siapa saja yang terlibat, dari mana saja yang terlibat. Terima kasih sekali lagi Pak Yusri Yunus sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Pak. Saudara, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami juga akan memperbincangkan isu yang sama dengan Direktur Imparsial Al-A'raf. Apakah insiden ini bakal memengaruhi hubungan antara TNI dan Polri ke depannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kopi gula aren baru, kopinya ngehit, gula arennya legit, ngehit, try it. Gue Ari Raham, kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru, gula arennya legit, di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin susu kamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru, kopinya ngehits, gula arennya legit, ngehits, try it. Dari Wings Food. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh, bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Proriska Plet mengandung ibuprofen yang efektif meredakan sakit kepala. Sakit kepala, Proris please. Gue Ari Raham, kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru, gula arennya legit, di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin susu kamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru, kopinya ngehits, gula arennya legit, ngehits, try it. Dari Wings Food. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh, bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Gue Ari Raham, kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru, gula arennya legit, di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin susu kamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru, kopinya ngehits, gula arennya legit, ngehits, try it. Dari Wings Food. Top kopi gula aren baru, kopinya ngehits, gula arennya legit, ngehits, try it. Masih seputar insiden penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Saat ini kita bergabung dengan Direktur Imparsial Al-A'raf. Selamat malam, Pak Al-A'raf. Selamat malam, Mbak Sofi. Begini, ini kan kemarin kita cukup kaget mendengar bahwa ada penyerangan Polsek Ciracas dengan kerusakan yang lumayan besar, dengan korban yang lumayan banyak, tidak hanya dari petugas tapi juga dari masyarakat sipil. Apa yang jadi catatan Anda dari insiden ini? Ya baik, pertama ini satu tindak kekerasan dan aksi main hakim sendiri yang melawan hukum.
sehingga tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Nah, sikap Panglima TNI dan Kasat hari ini yang menyampaikan bahwa akan memproses secara hukum, bahkan memproses pidana, bahkan juga akan melakukan sanksi pemecatan, merupakan sesuatu yang baik sebagai tahap awal gitu. Meski nanti kita akan menguji apakah kemudian realisasi dari sikap tersebut akan terwujud dalam satu bentuk tindakan. Nah, ini menjadi bagian yang penting dalam proses itu. Tapi sebagai tahap awal ini merupakan satu langkah yang baik. Tapi yang analis, kedua adalah, silakan. Yang kedua, proses hukum itu menjadi penting supaya kemudian untuk memastikan peristiwa-peristiwa tersebut tidak lagi terjadi masa depan. Betul. Karena dengan proses hukum tersebut diharapkan akan ada jera terhadap mereka-mereka untuk tidak melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi penting gitu. Namun demikian, Mbak, kalau kita melihat dari kecenderungan pola yang terjadi selama ini, maka kita hanya melihat dari aspek hilirnya saja nih. yakni ketika terjadi peristiwa baru kemudian upaya respon menanganinya terjadi. Tapi kita tidak melihat di aspek hulunya, mengapa hal ini terjadi gitu. Nah, inilah yang harus menjadi catatan perbaikan ke depan. Nah, dalam kacamata saya melihat bahwa problem pertama itu dari persoalan ini yakni terkait dengan kekeliruan dalam menafsirkan tentang esprit de corps gitu ya. Jadi jiwa esprit de corps disalah tafsirkan. Jiwa korsa ya? Iya, jiwa korsa itu disalah tafsirkan sehingga berbentuk wujud tindakan seperti ini. Harusnya jiwa korsa itu diwujudkan dalam menjalankan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Nah, oleh karenanya pembangunan sistem pelatihan dan pendidikan di dalam TNI menjadi bagian penting untuk membangun jiwa korsa yang lebih tepat. Yang kedua adalah persoalan kendali pasukan dan sistem pengawasan oleh pimpinan terhadap prajurit juga menjadi catatan. Artinya dengan peristiwa tersebut masih belum cukup maksimal kendali pasukan dan sistem pengawasan. Nah, hal itu disebabkan oleh banyak faktor, Mbak. Yakni faktor sulitnya mengontrol prajurit baik karena tidak semua prajurit berada dan tinggal di barak-barak batalion milik TNI. Nah, ini yang kita sampaikan bahwa TNI Kemhan harus fokus di dalam membangun kesejahteraan prajurit. Caranya apa? Membangun barak-barak yang tepat, yang bagus di tempat-tempat TNI sehingga mereka bisa dikontrol oleh atasannya 24 jam. Nah, ini yang belum maksimal dilakukan. Oke, nah, jadi jangan sampai hanya dilemparkan bahwa itu tindakan oknum begitu ya, sementara korpsnya sendiri kemudian tidak bertanggung jawab untuk mencari sebenarnya penyebabnya lebih jauh apa? Ya, secara organisasional pasti ada persoalan juga. Salah satunya adalah sistem pengawasan dan kendali pasukan yang belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena persoalan tadi terbatasnya barak, rumah prajurit, kesejahteraan prajurit dan lain sebagainya. Ini yang harus kita fokuskan, aspek kesejahteraan, membangun barak, membangun sistem pengawasan, supaya mereka tinggal dalam satu tempat yang bisa dikendalikan oleh atasan mereka. Itu. Nah, oleh karena itu, yang ketiga, Mbak, menurut saya yang menjadi penting catatannya adalah bagaimana memastikan akuntabilitas hukum di dalam proses tersebut ya. Nah, ini terkait dengan upaya memastikan reformasi sistem peradilan militer melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Sehingga ke depan menjadi lebih penting. Nah, catatan saya dalam konteks itu, maka anggaran untuk TNI yang terbatas sebaiknya salah satu fokusnya adalah untuk membangun tadi sistem pengawasan dan pengendalian pasukan yang baik. Konsekuensinya, tidak perlu tuh Kementerian Pertahanan pusing-pusing untuk melakukan pelatihan dasar kemiliteran di dalam kampus. Urgensinya nggak tepat, akan boros anggaran. Karena realitasnya untuk kesejahteraan prajurit aja terbatas. Kita membangun barak, sistem pengawasan, dan lain sebagainya. Ini yang teman-teman masyarakat sipil menyampaikan, justru proses program-program seperti itu akan membebani anggaran pertahanan. Padahal kita lihat dengan realitas sekarang, persoalan-persoalan yang terjadi di Ciracas itu salah satu aspeknya adalah problem kesejahteraan, kendali pasukan, sistem pengawasan. Artinya ada problem secara organisasional terkait dengan pembangunan profesionalisme militer itu. Dan itu semua butuh biaya ya? Butuh biaya. Kalau punya biaya terbatas, fokus ke situ saja. Nggak usah pakai pembangunan pelatihan dasar militer ke kampus, itu akan membebani biaya. Pak Al-Araf, begini, kalau kita kan sudah terlalu sering mendengar ada perselisihan begitu sampai pertikaian antara anggota TNI dan juga anggota Polri. Sebenarnya kalau kemudian dibiarkan terus seperti ini atas nama jiwa korsa, apa sih dampaknya terhadap masyarakat sipil?
Ya, dengan melihat peristiwa Ciracas kan kita bisa lihat bagaimana dampaknya itu memiliki efek terhadap rasa tidak aman di masyarakat ya. Bahkan masyarakat sendiri menjadi bagian korban dari proses kekerasan dan main hakim sendiri yang terjadi. Nah, secara umum karena TNI dan Polri kan memiliki otoritas penggunaan koersi, penggunaan senjata, maka persoalan-persoalan konflik itu bisa berdampak pada rasa tidak aman masyarakat. Nah, ini yang menjadi hal penting bagaimana pemerintah memastikan rasa aman masyarakat. Tetapi saya yakin dengan upaya pernyataan Panglima, Kapolri, Wakapolri, dan juga Kepala Staf Angkatan Darat tadi, ini hanya bagian upaya melakukan kerjasama dan hubungan itu bisa dibangun. Baik. Artinya secara ke depan mereka bisa membangun secara lebih baik. Ini insiden-insiden yang terjadi memang terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan. Baik. Itu. Nah, itu yang Pak harus Araf, diperbaiki. singkat saja, nanti ke depannya setelah ada insiden seperti ini terulang, Anda meyakini sinergi antara TNI dan juga Polri bisa kembali baik lagi begitu? Ya, saya yakin ya, sepanjang karena kan TNI dan Polri ini sebenarnya strukturnya sederhana, mereka berada dalam kendali komando yang satu ya. Jadi kalau pimpinan atas sampai bawah bisa memastikan itu dengan perbaikan yang lebih baik, dia akan bisa terjadi. Dengan catatan, Mbak, hal-hal PR tadi, perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan, semangat SP the Corps, nggak perlu pelatihan dasar kemiliteran, cukuplah membangun barak prajurit yang baik, sistem kendali, kontrol, pengawasan yang baik, sehingga kita bisa membangun proses lalu mendorong akuntabilitas hukum melalui reformasi peradilan militer dengan revisi Undang-Undang 3197, itu bisa akan membangun soliditas menjadi lebih baik ke depan gitu. Oke, terima kasih Direktur Imparsial Al Araf sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus. Terima kasih, Mbak. Saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami masih punya satu berita lagi. Arsenal berhasil meraih gelar Community Shield untuk ke-16 kalinya melalui drama adu penalti kontra Liverpool. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang. Lebih hemat. Untuk di rumah, di kantor, dan dimanapun. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer selalu melindungi. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Cantik banget. Bisa dikreasiin susu kamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Teh Gelas buat lo yang punya gayaku, ideku, inovasiku, kreasiku, playlistku. Teh Gelas dengan rasa yang cool. Teh Gelas Coolabs buat yang cool. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang. Lebih hemat. Untuk di rumah, di kantor, dan dimanapun. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer selalu melindungi. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Bisa dikreasiin susu kamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Tetes air mata
basahi pipiku di saat seperti ini. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Pengen streaming konser metal. Mungkin dong dan pakai debit TCA, tapi jangan lupa aktivasi dulu. Biarlah hanya HP yang kau sentuh, bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang. Lebih hemat. Untuk di rumah, di kantor, dan dimanapun. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer selalu melindungi. Gue Ari Irham, kopi gula aren lagi happening. Ini top kopi gula aren baru. Gula arennya legit, di blend, kopi yang strong, dan susu. Bisa dikreasiin sesuka kamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Saudara, Arsenal berhasil meraih gelar Community Shield untuk yang ke-16 kalinya. Gelar ini diraih anak asuh Mikel Arteta setelah memenangi duel kontra Liverpool yang diselesaikan lewat drama adu penalti. Williams to get the cross in and Milner. Digelar di Stadion Wembley, London, Inggris, laga final Community Shield yang mempertemukan juara Liga Inggris Liverpool dengan juara Piala FA Arsenal berlangsung ketat sejak peluit babak pertama dibunyikan. Pada babak pertama, Arsenal lebih dulu memecah kebuntuan lewat gol Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-12 mengonversi umpan Bukayo Saka. 1-0, Arsenal memimpin dan bertahan hingga rehat. Pierre-Emerick Aubameyang. Absolutely magnificent. Memasuki babak kedua, aksi saling serang kedua tim dipertontonkan. Defisit 1 gol, Liverpool seolah tidak mau kalah. Hingga akhirnya pemain asal Jepang Takumi Minamino berhasil memanfaatkan bola liar hasil tembakan Mohamed Salah pada menit ke-73. Minamino it was who finished it off. Arsenal protesting to the side. Skor 1-1 pun bertahan hingga waktu normal usai, sehingga pemenang harus ditentukan lewat drama adu penalti. Seluruh algojo Arsenal berhasil mencetak gol dalam drama adu penalti ini. Sementara di kubu Liverpool, pemain muda Ryan Brewster menjadi satu-satunya pemain yang gagal menciptakan gol. The Gunners Arsenal akhirnya berhak atas gelar Community Shield dengan kemenangan 5-4. Kemenangan ini merupakan gelar Community Shield ke-16 bagi Arsenal. Celebrating at Wembley for your old club is becoming a habit, a happy habit. Berita dari London, Inggris tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Jangan lupa sesaat lagi kami punya acara spesial yaitu kejuaraan dunia Superbike seri Aragon Spanyol. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV independen terpercaya. Saya Sofi Syarif pamit undur. Tetap disiplin protokol kesehatan, jaga jarak, sering-sering cuci tangan dan pastikan selalu kenakan masker Anda.